Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan pengertian setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Diet dan Ketetapan Tuhan. Ayat inti 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pada tahun 1863, hanya beberapa bulan setelah pengorganisasian Gereja Masjid ke-7, Tuhan memberi Ellen White penglihatan tentang pentingnya kesehatan. Pada mulanya hal ini mungkin terlihat menyimpang dari amanat Injil. Apa hubungannya pola makan yang baik, berolahraga dan istirahat yang cukup dengan mempersiapkan orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Faktanya adalah persepsi rohani kita berada dalam resiko ketika kita gagal untuk mengikuti rencana Tuhan bagi tubuh kita. Berikut adalah bagaimana Ellen White menyatakannya. Mereka yang menang sebagaimana Kristus menang perlu terus-menerus menjaga diri mereka sendiri melawan godaan iblis. Selera dan nafsu makan harus dibatasi dan dibawa kendali hati nurani yang diterangi, agar daya pikir tidak terganggu, daya persepsinya jelas, sehingga cara kerja iblis dan jeratnya tidak diartikan sebagai pemeliharaan Tuhan. Fakta nomor 2. Apa yang kita makan dan minum mempengaruhi kemampuan kita untuk digunakan oleh Roh Allah dalam pekerjaan menjangkau jiwa-jiwa. Dalam semua pekerjaan kita harus turut pada hukum-hukum yang telah Tuhan berikan, agar energi fisik dan rohani dapat bekerja secara harmonis. Para pendeta harus benar-benar bertarak dalam hal makan dan minum, agar jangan membuat jalan yang berliku untuk kaki mereka, sehingga mereka yang timpang, mereka yang lemah iman menjadi hilang. Jika ketika mengabarkan pekabaran yang paling hikmat dan penting yang pernah Tuhan berikan, manusia berperang melawan kebenaran dengan menuruti kebiasaan makan dan minum yang salah, mereka menghilangkan kuasa dari pekabaran yang mereka sampaikan. Dan nomor 3, pengendalian nafsu makan adalah langkah pertama dalam mengendalikan godaan lain dan dapat menentukan nasib kekal seseorang. Kuasa selera makan yang mengendalikan akan menjadi penentu kehancuran ribuan orang. Padahal jika mereka menaklukkannya, mereka akan memiliki kekuatan moral untuk meraih kemenangan atas setiap godaan iblis lainnya. Namun mereka yang menjadi budak nafsu makan akan gagal dalam menyempurnakan karakter Kristen. Pelanggaran manusia yang terus-menerus selama 6.000 tahun telah membawa penyakit, kesakitan, dan kematian sebagai buahnya. Dan ketika kita mendekati akhir zaman, godaan iblis untuk memanjakan selera akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit diatasi. Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepadamu hari ini, termasuk selera dan perut saya. Bantulah saya untuk memuliakan Engkau dalam segala hal yang saya pilih untuk dimakan atau minum. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kiranya ketika kami akan lalu hari ini, Tuhan beserta kami. Tuhan akan menuntun kami kepada jalan yang benar, sehingga semua pencapaian hari ini kami yakini, kami imani Tuhan beserta kami, dan Tuhanlah yang memberikan kepada kami. Kami menyerahkan kehidupan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan iman, yakinkan mereka untuk menghidupkan pola hidup yang sehat dalam perjalanan iman mereka. Kami menyerahkan juga semua rencana kerja kami hari ini. Biarlah
ada sukses yang akan kami peroleh. Kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya di bawah kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.